santuy kita. Oke, jadi kali ini gue bakal bahas beberapa judul lagu yang katanya judulnya ini menuai banyak kontroversi. Ya, terutama lagu metal sih. Lihat loh, jaket gue udah Safar bro, gila metal banget gue. Jadi gue di sini nggak bakal ngobrol sendirian tentunya. Ya kali gue ngobrol sendirian. Jadi gue lagi nunggu teman gue, kayaknya lagi beli es tuh kayaknya. Nah ini teman gue nih. Masuk Bre. Oke, jumpa lagi kita bro. Oke, kali ini di konten yang kedua. Yang pertama itu ngobskuy tentang apa? Yang pertama itu judulnya dari Tentang konspirasi kartun The Simpsons. Oh ya, itu tentang kartun The Simpsons. Dan sekarang ini dari kawan saya yang katanya kemarin setelah bikin konten yang pertama itu dia bilang, wah ada judul lagu yang lagi viral katanya. Enggak lagi sih, dulu. Waktu mereka baru rilis. Oh, ya. Dan sekarang mungkin agak sedikit fundamental lah untuk dibahas lah. Yo, bagus lah. Ya, secara gimana ya? Gue cuma mau ngajak open minded. Udah itu aja. Kalian ini kan generasi milenial. Ya, generasi milenial tuh harus open minded gitu. Jangan junub, oke? Oke. Gondrong-gondrong gini gua tahu agama, boy. Gila. Oke, jadi gimana itu judul lagunya itu awal itu? Gini deh. Seandainya lu ini orang awam ya. Iya. Terus lu tiba-tiba denger baru judul, lu belum bedah lirik nih. Iya. Baru tahu judul, ada judul Tuhan telah mati. Iya. Tuhan telah mati, Tuhan telah meninggoy. Nah, Gimana menurut lu? Sebagai pandangan orang awam yang dan lu belum bedah sama sekali isi liriknya. isi liriknya cuma tahu doang judulnya. Baru denger judul. Kalau cuma tahu tentang judulnya Tuhan telah mati, ya mungkin agak sedikit ngeri ya kalau dibahas ya. Penasaran Ya. gitu ya. Kalau nggak mendalami, karena ketika semua apapun ketika kita temui dan kalau tidak didalami itu bakal pikirannya absurd gitu. Nggak jelas Nggak gitu ya. jelas gitu. Oke. Makanya kalau menurutku sendiri ini gue juga belum tahu ya tentang dalamnya itu isinya gimana. Nanti gua kasih tahu dah liriknya gitu. Ya, kalau tentang judulnya doang Tuhan telah mati, menurut gua sih gimana ya? Tuhan kok berani gitu ya? ya, kok berani. Yang pertama itu dulu ada kisahnya Nietzsche. Nah, Nietzsche itu dia juga pernah mengemukakan itu tentang Tuhan telah mati, yang katanya kalau katanya Ustadz yang di Indonesia itu Ustadz filsafat katanya Tuhan telah mati itu yang membunuh manusia itu sendiri ya. Tuhan telah mati dan yang membunuh itu manusia sendiri. Maksudnya kita semua orang itu beragama dan jangan sampai kita itu tidak seperti orang yang tidak beragama. Jadi itulah yang dimaksud dengan Tuhan telah mati dan yang membunuhnya itu manusia sendiri. Jadi menurut saya seperti itu sih kalau mendengar tentang Tuhan telah mati. Kalau disambungin sama filsuf kayak ulama gitu ya. Jadi jujur gua dulu baru denger itu lagunya Forgotten band Bandung, band Legend. Itu mereka ngerilis lagu Tuhan telah mati, seinget gua tuh awal tahun 2000-an, entah itu 2000 apa 2001, soalnya gua belum lahir. 2001 apa 2003 gitu lupa gua. 2001 baru lahir juga gue Ya. Gua mulai dengerin lagu Tuhan telah mati ini tahun 2015. Gua ini ya kita kelas 2 lah, kelas 2 SMP. 2 SMP itu. Gua kaget aja gitu. Dulu pas awal lagu itu dikasih intro, si vokalisnya ini bilang, kemarin gue habis mabuk-mabukan di ujung Berung ya kan biasa lah. Terus gue ketemu sama orang yang saya kenal, nggak tau lah namanya malaikat Jebrul apa Jebril, gue lupa namanya gitu. Kayak disamarkan gitu lah ini. Bukan bermaksud sarkas lo ini. Terus gue tanya ini, sisi vokalis Forgotten bilang, gue tanyain, Kak, lu kenapa mukanya kusut? Ini soalnya organisasi Tuhan udah bubar gitu. Lah emang kenapa? Ya iya bubar, soalnya orang-orang udah punya Tuhan yang baru. Dia ada di mall, dia ada di TV, dia ada di radio, dia ada di mana-mana. Terus gimana? Ya udah. Sekarang Tuhan telah mati.
Oh, berarti menurut dia Tuhan yang di mana-mana itu kayak di mall, di TV. Jadi yang banyak terpengaruh sama manusia. Dan manusia sering ke situ. Iya, orang-orang tuh kayak nuhanin Tuhan, nuhanin Iya. hal-hal baru gitu loh. Dan isi liriknya pun oke, kita bedah. Dari awal hilang sudah logika, Nah, terbakar oleh dosa mereka, Oke. hina dan nista terbakar oleh arus dunia sehingga gue gitu. nah. Jadi kayak kita punya Tuhan nih, kita punya agama, lu sama gue Islam kan? Iya. Azan, Nah, lu main game, iya. lu udah ngebunuh Tuhan. Dan game itu menjadi Tuhan. Tuhan yang baru kan? Nah, lu tuh Iya. kayak nuhanin benda gitu loh. Iya. Karena ketika kita bertuhan juga, berarti kita diajarkan untuk bagaimana memanage waktu, mengatur waktu. Nah, benar. Ada waktunya kita untuk main-main, ada kitanya untuk Serius. kepada Tuhan itu sendiri. Itu pembahasan Tuhan telah mati sebenarnya bukan Tuhannya yang mati, lu yang matiin Iya. Tuhan. Lu yang Itu matiin loh. Tuhan. Lu yang matiin Tuhan. Nih buat kalian nih, jangan Tuhan tuh nggak bisa mati tapi lu yang matiin. Lu cari Tuhan baru gitu. Makanya harus berhati-hati juga kalau kalau katanya karma kapakan gitu loh. Agama itu adalah candu. Ketika mendengar itu bahaya. Maksudnya candu itu jadi bisa saja orang itu menjadi baik dan buruk ketika baik itu candunya ke agama ke atas, dan kalau buruknya itu dia terlalu yaitu membuat Tuhan yang baru lagi ya. Kayak dia tuh materialis Iya. ya, duniawi. Makanya kalau ketika candu, manusia itu candu kepada sesuatu harus dipilih dulu candunya untuk Candunya yang mana dulu Iya, nih? yang mana dulu. Candu Aku lupa itu apa ini? kata-katanya Mark apa Immanuel Kant gitu. Itu filsuf ya. Iya, khusus. Jadi mungkin ini yang gua dapat dari lagu Tuhan Telah Mati. Jujur gua dulu takut denger lagunya ya, soalnya wah Tuhan Telah Mati apaan nih, gua takut kalau Bang Apir nih dengerin lagu ini ya. Itu kan, terus abis itu dia namanya juga bocah awam baru kenal metal kan, dicari-cari liriknya, gua baca-baca, oh maksudnya ini orang tuh udah nggak punya Tuhan karena punya Tuhan baru. Oh, Tuhan yang asli itu telah dibunuh oleh manusia sendiri. Dan itu yang buat orang Bandung. Orang Bandung asli, orang Ujung Berung. Oh, Ujung Berung. Dan itu emang asal usulnya gimana tuh? Ya dia tuh kayak cemas aja gitu loh, kok orang-orang jadi gini sih. Mungkin gitu. Gue juga nggak terlalu tahu kan, gue belum pernah ngobrol. Oh, iya. Mungkin dia Bener cuma juga. agak pengen nyindir doang gitu loh, nyindir anak-anak muda. Karena mungkin waktu itu kan lu dengarnya juga tahun 2015 ya. Oh iya 2015 Dan rilisnya sekitar tahun 2001. 2001 lah. Memang 2001 itu apa ya, ibaratnya elektronik masih HP CP itulah ya. Belum terlalu Iya. inilah, internet juga kayaknya belum ada. Dan kalau pacaran tau lah tulisan-tulisan apa Yoi, gitu. jamet tuh berai aja. Jadi mungkin itulah dari Itu yang Tuhan Telah Mati. Iya. Kita bahas satu judul lagi yuk. Emang Gua dulu ya masih di tahun yang sama 2015 pas gua baru-baru denger musik metal underground. Jujur gua dengerin musik metal tuh udah dari bocil sebenarnya. Tapi itu masih Linkin Park. Terus gua dulu juga pernah dengar suka juga lah sama Linkin Park gitu. apa jadi Pak ya? Ya, Jadi Pak. Anjing loh. Gua Linkin Park hampir semua tahu, apalagi di album Meteora tuh. Oke. Jadi gua mulai memasuki dunia bawah tanah itu ya kelas 2 SMP. Gua belajar scream aja dari gua kelas 2 SMP. Lu dari kelas 2 SMP. Yoi, belajar scream gua walaupun in hell. Iya. Jadi ya gimana? Ya, jujur gua nggak terlalu seneng metal punk itu ya, tapi kalau bahas sama orang yang metal karena menurut gua sendiri banyak ya. Gua juga sekarang masih di ibaratnya kuliah di Solo dan pernah sekali menemui anak-anak metal dan sebagainya. Karena anak-anak metal dan punk itu kebanyakan ya dia nakal oke sih, tapi dengan pemahamannya itu yang lebih mendalam itu yang gue sukai dari anak metal itu. Jadi kebebasan dia itu teratur gitu, walaupun dengan sisi ada yang enggak gitu. Jadi seperti itu yang itu jangan mandang semuanya dari cover. Iya. Oke. Masih pada tadi yang sama, gua dengerin lagunya B-side, judulnya Aku Adalah Tuhan. Iya. Loh, gimana tuh? Aku adalah Tuhan loh. Iya. Lu siapa sampai bilang aku adalah Tuhan? Nah, Gua juga bingung tuh.
ini gimana gue dengerin lagunya kan kok Aku Adalah Tuhan, gue takut itu jujur. Tapi ya karena gue udah tahu prinsip lagu metal tuh emang kayak gitu, ya dengerin aja deh selagi otak lu nggak dicuci. Gue takut kan doktrin, gue takut kan doktrin juga. Setelah gue baca liriknya, pesan yang ingin disampaikan itu simpel. Aja ada mobil ya. Soalnya rumah gue perempatan coy, perempatan gede banyak kecelakaan gitu. Oke, lanjut. Aku Adalah Tuhan. Jadi setelah gue baca lirik-liriknya dan gue telaah, pesannya itu simpel. Aku adalah aku. Gue adalah gue. Yang ngatur hidup gue ya gue. Keputusan gue ya hak gue. Intinya gue tuh gue gitu loh. Jangan lu nyelamain diri gue kalau lu aja nggak bener. Gitu. Oh jadi kembali ke apa individual gitu ya? Iya individual. Mungkin dari situ juga gini. Mungkin waktu dibuat lagu itu tentang aku adalah aku sebagai Tuhan itu, maksudnya mungkin dari dulu kebanyakan orang apa ya bahasanya jargon gitu aja. Ngajari orang lakoni. Ngajari dia tuh ngajarin orang tapi dia sendiri enggak. Iya, jadi makanya dia aku adalah aku, jangan sampai kamu tuh ngomong yang gitu tapi kamu itu nggak bener gitu. Jadi kayak gimana ya, Aku Adalah Tuhan ini yang dimaksud bukan Tuhan yang disembah, bukan, cuman Tuhan kan gak ada yang ngatur nih. Ya udah dia ngambil sisi itunya sih kali. Aku ya aku, yang ngatur hidup gue ya gue sendiri, bukan orang lain, bukan dari cemoohan orang. Cemoohan orang kan ya kalau emang itu bisa ngebangun lu ya tangkap aja. Kalau nggak bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu ya. Itu dulu sempat kontroversial juga sih. Itu kalau lagu Tuhan Telah Mati, Aku Adalah Tuhan rilisnya sekarang, mungkin gak bakal rilis anjing. Udah di penjara kali ya. Itu yang Edang aku yang adalah Tuhan sama itu apa namanya bandnya itu beda ya, tapi asal sama-sama Bandung. Asal sama Bandung. Yang Tuhan Telah Mati itu Forgotten, dia main Legend. Yang Aku Adalah Tuhan itu bisa ya. Jadi gimana ya, pokoknya kalau lu tuh dengerin lagu jangan asal ngejudge dulu. Makanya harus dalami semua hal lah, nggak semua lagu, nggak hanya lagu ya, nggak hanya lagu, tapi ketika ada orang-orang ceramah gitu di masjid dan sebagainya ngomongin lo, ketika membuat lo ambigu, tanyalah, jangan malu-malu kalau tanya itu. Jadi semua hal itu perlu ditanyakan dan perlu ditelusuri. Kalau nggak ditelusuri, kalian akan apa namanya terbelusuk sendiri lah, tersesat sendiri gitu. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Tapi kalau zaman sekarang banyak bertanya, kepo lo anjing gitu kan. Nah itu perbedaannya itu loh. Orang zaman dulu mau tanya aja udah. Sekarang mau tanya anjing, ntar gue dikata kepo gitu kan. Iya. Jadi udahlah hilangin apa kata-kata kepo gitu. Namanya orang pengen tahu masa nggak boleh sih? Gitu. Jadi mungkin ya itu saja ya. Serius mau itu aja. Iya. Nggak bahas-bahas yang lain lagi nih. Nanti lah kita rehat dulu. Mikir tema. Oke, BTW gua sama lu bikin udah 2 konten. Iya. Kan belum pada tahu nama kita ya. Oh iya. Sekalian apa namanya kenalan ya? Gua namanya Najib Maulana Fikri, biasa dipanggil Najib gitu doang lah. Ya masa itu doang. Iya, gitu doang. Asal mana asal? Asal kan ntar lu yang anu. Oh iya, gua yang bilang ya. Oke. Jadi dia Najib sepupu gua, sebenarnya bukan teman dia, di sepupu gua. Dia di sepupu gua. Sebenarnya lebih tua gua ya. Iya, 17 hari doang gitu loh. Jadi tua dia 17 hari, tapi dia manggil gua abang. Itulah kehebatan orang Jawa. Jadi gua Alfisya Ahmadillah Akbar Sofyan. Nama gua banyak sih, ada yang manggil gua Akbar, ada yang manggil gua Alfi, ada yang manggil gua Vivi. Gitu. Tapi kalau sekarang karena rambut gua gondrong, panggil Vivi aja nggak apa-apa, oke? Jadi sebenarnya kita tuh berasal dari Lampung Timur. Kami tuh orang Jawa bukan orang Lampung gitu. Ya mungkin itu aja deh perkenalannya. Panjang-panjang ngapain? Nah lu pergi sono anjing. Oke, sekian, goodbye.